Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngurus dokumen untuk akte kelahirannya si Sing Sing, adiknya Cece. Jadi ini dokumen untuk orang tua yang menikah dengan warga negara asing, ya, WNA. Jadi kalau yang dulu Cece itu sebenarnya pakai kitas aja, kitasnya suamiku aja tuh udah bisa bikin akte kelahiran ya guys. Nah untuk bikin akte kelahirannya Sing Sing ini aku butuh kayak bikin SKTT di Dukcapil. Nah untuk bikin SKTT itu aku harus bikin STM, surat tanda melapor di kantor polisi, sama bikin SKTL di gedung pemerintahannya Semarang, Kesbangpol. Bikin di Kesbangpol itu bikin SKTL, surat sponsor, kitas, terus paspor, terus pokoknya karena suamiku kan kerja di Indo, jadi dia ada kayak surat keterangan tenaga kerja asing gitu. Habis STM jadi aku lanjut ke Kesbangpol untuk bikin SKTL. Semua dokumennya sama, cuma ditambahin sama surat STM yang tadi didapat dari kantor polisi. Itu aja sih. Habis SKTL jadi, ini kan aku mau ambil SKTL-nya di Kesbangpol. Nah itu habis itu aku mau ke Dukcapil Semarang buat bikin SKTT-nya. SKTT-nya itu nanti dipakai untuk bikin akte kelahirannya anak aku. Seperti itu. Agak ribet ya. Ya seperti itulah guys, punya anak dengan warga negara asing agak ribet. Habis nanti bikin akte kelahiran, aku bakalan bikin paspor asingnya Sing Sing di kedutaannya Cina di Surabaya. Habis bikin itu aku mau bikin affidavit kayak nanti bikin sertifikat dulu sih, bikin sertifikat warga negara ganda, terus bikin affidavit, terus bikin paspor Indonesia mungkin, terus baru bisa ke Cina. Jadi aku mau bawa Sing Sing sama bawa Cece. Jadi sekarang aku mau bikin dokumen-dokumennya dulu biar nanti bisa pergi ke Cina. Oke guys, see you. Nah ini aku udah sampai di Kesbangpolnya Semarang, tinggal nunggu aja. Oke guys, ini aku udah dapet dokumennya yang SKTL. Sekarang aku mau ke Dukcapil Semarang buat bikin SKTT-nya. Kayak gini. Cuma selembar kertas dan harus diperpanjang setiap kitasnya baru, jadi ini harus diperbarui juga. Can I show my information? No, not sure. Oh, my food have the point. Sekarang aku udah sama suamiku tercinta. Oh, broken. What? So disgusting. Don't have. Nah ini aku udah sampai di Dispenduk Capilnya Semarang, dan hari ini super duper rame banget. Dan di sini kita nunggu lumayan lama guys, sekitar 1 jaman karena aku dapat nomor antriannya 31. Sedangkan ini masih nomor 17. Hai guys, aku udah di rumah. Hari ini tuh lumayan capek banget ya. Oke. Nah, aku mau sedikit cerita soal bikin akte kelahirannya anak aku. Jadi kan sebelum bikin akte kelahiran kan aku harus bikin SKTT yang aku sebutin tadi, yang harus bikinnya di Dispenduk Capil. Nah, itu SKTT itu nanti suami aku dapat kayak nomor ID sementara gitu, kayak nomor KTP gitu. Yang nomor KTP-nya itu dipakai untuk warga negara asing kayak gitulah, makanya dia sementara, dan itu harus diperpanjang setiap ganti STM, SKTL, dan SKTT itu jadi gantinya bareng sesuai dengan kitasnya. Nah
untuk bikin SKTT itu harus ada STM, surat tanda melapor, terus SKTL, surat keterangan tanda lapor, paspor, kitas. Nah, itu aja sih buat bikin SKTT-nya. SKTT jadi lanjut ke bikin akte kelahirannya anak aku. Karena anak aku tuh kan warga negara ganda, jadinya nanti kayak Cece itu dia dapat akte kelahiran sama dapat surat keterangan warga negara ganda kayak gitu. Jadi nanti di dalam suratnya itu ada tulisannya bahwa ayahnya itu Cina, terus ada nama ayahnya, terus ada nama aku yang Indonesia gitu. Nah, habis akte kelahirannya anak aku jadi, itu kita lanjut bikin paspor asingnya anakku. Nah, di situ bikinnya kan di kedutaannya yang di Surabaya. Nah, itu syaratnya tuh sebenarnya gampang sih guys, kayak ya, akte kelahiran, kartu keluarga, terus akte nikah, terus ada paspor orang tua, KTP, seperti itu. Lumayan banyak sih, nanti aku sebutin aja di sebelah sini ya, jadi kalian bisa screenshot kalau kalian butuh-butuh, siapa tahu. Jadi kita kirim dulu kayak permohonan gitu, minta di permohonan untuk bikin paspornya itu, terus kirim dokumen-dokumennya via aplikasi itu, baru nanti ada kayak wawancara gitu. Jadi nanti kita dapat jadwal untuk ditelepon sama kedutaannya. Nah, habis di wawancara telepon itu, wawancaranya gampang sih, kayak cuman suruh foto-foto aja, jadi kayak emang anaknya tuh emang beneran ada gitu. Habis wawancara baru nanti kita dapat jadwal buat ngirim dokumen aslinya ke kedutaan. Habis itu jadi, oh sebelum ngirim kita bayar dulu ya. Aku bayar satu anaknya tuh 240.000 lah. Ini kan sekalian aku perpanjang buat punyanya Cece juga ya, jadinya kita bikinnya 2 langsung. Kalau perpanjang itu cuma pakai kopian aja ya, nggak harus bawa yang asli kayak gitu guys. Oke guys, thank you for watching. Bye bye, see you in my next video.